Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rosidi, SPDI. Pada kesempatan ini, saya sebagai staf pengajar di Madrasah Aliyah As-Salam Maja, sekaligus sebagai peserta PPG Batch 1 tahun 2025 Kementerian Agama dengan nomor peserta 19177700550118 dan nomor induk mahasiswa PPG 240101868. Sekian perkenalan dari saya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Baik, alhamdulillah. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelumnya kita akan mengulas sedikit dari materi sebelum atau di minggu sebelumnya, ya. Masih ingat materi sebelumnya? Ya, baik. Itu tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, kita ketahui sebelum ke sana sebagai pembuka kita awali dulu pertemuan kali ini dengan membaca doa. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. A'udzubillahi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah untuk doa sebelum belajar kita sudah laksanakan bersama-sama. Selanjutnya Bapak akan cek dulu kesiapan belajar kalian pada pagi hari ini, ya. Sudah dipersiapkan bukunya, pensilnya, penanya sudah. Oke. Bapak absen dulu ya. Yang pertama Abdul Fahri ada? Yang kedua Abdul Hafid? Abdullah Ajam? Anas Abdillah? Cecep Supriyadi, Faisal, Fauzia, Fitri Nur Ramdhani, Muhammad Hasan Pranoto. Alhamdulillah kalian hadir semua dan siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengecek kembali kesiapan kalian, kita adakan is breaking, ya. Untuk clue-nya silakan diingat, yaitu botak, batik, dan batuk. Fokus terhadap ucapan, jangan fokus terhadap gerakan tangan Bapak, ya. Kalau Bapak sebutkan botak itu di kepala. Kalau Bapak sebutkan batik itu di baju. Kalau sebutkan batuk itu di mulut. Siap? Nah, fokusnya jangan lihat gerakan, tapi dengarkan ucapannya, ya. Kita tes 2 kali, ya, 1 kali, 2 kali. Kalau sudah kompak, kita lanjutkan kepada pembelajaran. Siap ya? Oke. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Dah, alhamdulillah. Kelihatannya kalian sudah kompak, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada kali ini. Baik, anak-anakku, pada kesempatan ini silakan buka bukunya, ya. Kita akan pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang peradaban Islam di masa Daulah Umayyah. Anak-anakku, sebelum melanjutkan kepada materi lebih jauh lagi, ya. Intinya
ketika kita ingin mengejar suatu kesuksesan, ingin adanya peningkatan kualitas, maka jangan sampai kita terhalang dengan rasa malas, jangan sampai kita terhalang rasa malu, tapi kita harus berani untuk mencoba. Oke, untuk gambaran silahkan perhatikan video berikut. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya itu, ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berani mencoba. Meskipun di depan kita itu banyak rintangan dan halangan yang membuat kita itu takut. Ya paling ini kita itu harus berani. Kalau kita berani, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik, tepuk tangan. Kita lanjutkan kepada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan simak materinya, ya. Dan nanti kita diskusikan sesama teman kalian. Untuk materi pada kesempatan pagi hari ini itu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Siapa di antara kalian yang tahu ayat yang menjelaskan tentang segala sesuatu itu tidak ada yang kekal? Acungkan tangan. Ya, surah apa? Ayat berapa? Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Hafal? Insyaallah hafal. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, setiap orang yang hidup pasti akan merasakan mati, dan sungguhnya kami adalah yang akan menguji mereka dengan keburukan dan kami akan menguji mereka. Ya, tepuk tangan. Baik, perlu Bapak tegaskan kembali bahwa kita belajar sejarah kebudayaan Islam itu memiliki tujuan penting sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pembelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. Dalam hal ini kita belajar mengenai sejarah peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Tentu kita harus bisa mengambil hikmah, kita perlu bisa mengambil pembelajaran dari sejarah yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, nah, dalam mempelajari peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus ini, tujuan dari mempelajari sejarah secara khusus dalam mempelajari sejarah Daulah Umayyah di Damaskus ini, yang pertama, satu, peserta didik dapat memahami proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui khalifah-khalifah berprestasi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Keempat, peserta didik dapat mengetahui sebab-sebab kemunduran hingga keruntuhannya Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, ini peta konsep supaya kita dapat memahami lebih mudah lagi, ya. Kita buat peta konsep seperti ini. Yang pertama, lahirnya Daulah Umayyah atau latar belakang yang menyebabkan lahirnya Daulah Umayyah itu bagaimana. Kemudian yang kedua, tentang khalifah-khalifah yang berprestasi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian yang ketiga, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Kemudian yang keempat, yaitu masa kemunduran Daulah Umayyah hingga silakan kalian buat kelompok terdiri dari 4 kelompok. Silakan nanti Bapak sampaikan nomor saja 1, 2, 3, 4. Kalian bergantian, nanti untuk nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 lagi, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2 lagi, nomor 3 juga berkumpul dengan nomor 3, dan yang nomor 4 juga sama. Ya, siap? Silakan mulai dari kanan dulu. Silakan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Dah. Baik, sudah ya, berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Untuk temanya per kelompok silahkan dipelajari dan diskusikan dengan temannya masing-masing. 1 kelompok. Baik, sudah selesai diskusinya tiap kelompok nih? Sudah. Silakan perwakilan dari tiap-tiap kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, ada yang mewakili untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan dari kelompok 1 siapa yang akan mewakili, silakan maju ke depan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu latar belakang dan lahirnya dinasti Umayyah. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat 3. Yang pertama itu wafatnya Utsman bin Affan. Nah, wafatnya Utsman bin Affan itu di dalamnya terdapat terjadinya perang, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal itu antara Aisyah dan Ali. Kalau misalkan perang Siffin itu antara Muawiyah dan Ali. Nah, yang kedua yaitu tahkim atau arbitres, yaitu perundingan damai antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin. Nah, di situ terjadinya perang antara Muawiyah dan Ali gitu. Nah, yang ketiga yaitu Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Nah, di situ terjadinya antara Muawiyah vs Hasan dan Husain. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, siapa yang mau mewakili silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu khalifah berprestasi di masa Daulah Umayyah. Ada 4 khalifah yang berprestasi. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membuat administrasi pemerintahan dan juga sistem pos. Yang kedua Abdul Malik bin Marwan, Arabisasi administrasi dan mencetak dinar emas sendiri. Terus yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik, pembangunan masjid dan ekspansi wilayah, menaklukkan Andalusia di bawah pimpinan Islam, Panglima Tariq bin Ziyad. Terus yang keempat itu Umar bin Abdul Aziz, kebijakannya itu dalam keadilan dan membuat hadis dari Nabi Muhammad. Hanya itu diskusi dan hasil diskusi dari kelompok 2. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, siapa yang akan mewakilinya? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Jadi, bukti kemajuan peradaban Daulah Umayyah yaitu yang pertama, bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara. Yang kedua, dinar dan dirham dicetak sendiri. Dan yang ketiga, pembangunan masjid megah. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan, kedokteran dan matematika. Yang kelima, ekspansi wilayah ke Afrika dan Spanyol dan India. Contohnya yaitu berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dengan arsitektur yang megah dengan dekorasi yang mosaik. Dan yang kedua contohnya yaitu Kubah As-Sakhrah di Yerusalem, ciri khas seni bangunan Islam awal. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 4, siapa yang akan mewakilinya? Silakan maju ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi kemunduran Daulah Umayyah itu berawal dari kepemimpinannya sendiri. Pertama, para pemimpinnya itu rusak karena mereka menanamkan sifat ubudiyah, cinta akan dunia. Akibat kemewahan dan peradaban fasilitas yang megah, sehingga para pemimpinnya lalai dan hanya mengutamakan kekayaan-kekayaan dibandingkan umatnya. Itu faktor pertama yang mengakibatkan kehancuran Daulah Umayyah pada saat itu. Mulai dari perekonomiannya Daulah Umayyah menurun. Yang kedua, keamanannya dari segi militer. Pada awalnya Daulah Umayyah sampai mencapai puncak peradabannya di bidang ekonomi, pendidikan, terutama pendidikan, keamanan, karena akibat kelalaian para pemimpin karena mengutamakan ubudiyah dibandingkan mengurusi tanggung jawab sebagai pemimpin dan mengutamakan umatnya, sehingga mereka lalai akan tugas tersebut. Maka dari sanalah awal kehancurannya Daulah Umayyah. Begitu saja yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan. Baik, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Kalian sudah bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari dengan mendiskusikannya dengan teman-teman satu kelompok dan sudah bisa mempresentasikan dari hasil diskusinya. Kita simpulkan dari keempat kelompok itu. Baik, untuk kesimpulan akhir, siapa di antara kalian yang mengetahui dalam surah apa, ayat keberapa yang menjelaskan tentang kemajuan suatu bangsa itu berawal dari keimanannya dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari dan juga didasari oleh ilmu pengetahuannya. Itulah yang menjadi gambaran masa kejayaan Daulah Umayyah. Siapa yang bisa menjawab? Surah apa? Ayat keberapa? Ya. Apa? Silahkan dibaca. Ya. Bisa disimpulkan? Silakan. Jadi dalam ayat tersebut adalah salah satu bentuk kemajuan peradaban umat Islam dengan kata lain diangkatnya derajat manusia dari suatu kaum umat Islam itu sendiri. Yang pertama itu ketika umat Islam beriman dan mengaplikasikan keimanannya itu dalam amalan-amalan soleh. Terus yang kedua, ketika umat Islam menjunjung tinggi ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Rupanya kalian sudah memahami dari materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dari tokoh-tokoh, terinspirasi dari pergerakan-pergerakan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh untuk kemajuan suatu bangsa, umumnya kemajuan diri pribadi kalian masing-masing melalui pengimplementasian dari keimanan dan juga ilmu pengetahuan. Baik, sebelum ditutup, silahkan ketua kelasnya memimpin doa setelah belajar. Kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Subhanallah.
Baik, alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai. Bapak tutup. Akhirul kalam billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.